Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Mira Kusuma Wardani, spesialis obstetrik ginekologi. Saya merupakan dosen pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang akan mengikuti sertifikasi dosen Kemdikbudristek gelombang 1 tahun 2026. Saat ini saya bertugas sebagai Kepala Departemen Obgyn dan penanggung jawab kurikulum blok mata kuliah Sistem Reproduksi 1 dan 2, di mana mata kuliah yang saya ampu adalah Sistem Reproduksi atau Reproductive System 1 dan 2. Dan yang topik yang saya ampu adalah mengenai anamnesa, pemeriksaan fisik, penata laksanaan pada kelainan-kelainan pada sistem reproduksi. Selanjutnya, untuk mata kuliah yang saya ampu, di sini untuk mempelajari dasar-dasar sistem reproduksi yang berkaitan dengan anatomi, histologi, fisiologi, mikrobiologi, farmakologi, patologi anatomi, maupun patologi klinik yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Kemudian, lab-lab itu akan diimplementasikan dalam berbagai macam kelainan sistem reproduksi dengan pendekatan keilmuan yang berdasarkan patofisiologi gejala, patomekanisme penyakit, penunjang diagnostik, dan penata laksanaan yang secara komprehensif. Kemudian, setelah mata kuliah tersebut diberikan, diharapkan kepada mahasiswa akan terdapat akhir tiap tahapan belajar, di mana tampak pada sub CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan, yakni mahasiswa mampu memahami anatomi, histologi, fisiologi, siklus menstruasi, dan kehamilan pada trimester awal. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan untuk mampu memahami anatomi, histologi, fisiologi, gangguan hematologi pada kehamilan, dan memahami anatomi histologi, fisiologi, plasenta, penyebab perdarahan pada kehamilan dan kehamilan pada trimester kedua. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan untuk memahami anatomi, histologi, fisiologi, patogenesis, dan patofisiologi cairan ketuban. Dan yang kelima, mahasiswa diharapkan memahami anatomi, histologi, fisiologi, patogenesis, patofisiologi kehamilan trimester ketiga. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan memahami anatomi, histologi, fisiologi, patofisiologi pada masa nifas. Pada akhir sub CPMK ini dilalui dalam pembelajaran yakni pada total 6 minggu pembelajaran. Materi dan metode pembelajaran pada mata kuliah blok reproduksi, yakni sebanyak 5 SKS, ada 3 metode, yakni yang pertama dengan melalui mini lecture, yakni 3 SKS, di mana mini lecture ini diberikan dengan materi perkuliahan, seperti PowerPoint yang berupa tulisan, gambar, dan maupun video, dengan topik-topik yang sesuai dengan sub CPMK yang sudah saya jelaskan tadi oleh dosen pengampu dari masing-masing departemen. Kemudian yang kedua, kita menggunakan metode pembelajaran melalui tutorial, di mana kita lakukan dengan kelas-kelas kecil, di mana sekitar berkelompok kecil terdapat 5-10 mahasiswa dengan satu dosen pengampu dengan total 1 SKS. Dan materi yang diberikan melalui skenario terkait penyakit pada sistem reproduksi yang didiskusikan saat tutorial dengan metode 7 jumps. Apa itu 7 jumps? Yakni yang pertama, mencari kata sulit, kemudian yang kedua, mendefinisikan masalah, yang ketiga, membuat hipotesa, kemudian yang keempat, menganalisis masalah, yang kelima, menerapkan tujuan pembelajaran, dan yang keenam, mengumpulkan informasi dari belajar mandiri, dan yang ketujuh, membuat laporan menurut sistematika dalam KK dan RTM. Metode terakhir yakni lab activity sebanyak 1 SKS, yakni dengan cara memberikan materi kegiatan lab yang mendukung pembelajaran sesuai topik skenario tutorial. Sebagai contoh, dari reproduksi, dari pemeriksaan panggul, ataupun laboratorium lain seperti patologi anatomi maupun klinikal.
Untuk penilaian mata kuliah Blok Repro, di sini ada 3 kriteria penilaian, di mana nantinya setelah semua pembelajaran akan diujikan dengan 3 ujian, yakni yang pertama adalah MDE atau Multidisciplinary Examination. Di sini dengan metode adalah ujian teori CBT atau dengan menggunakan computerized, computer based test mengenai materi perkuliahan yang telah diberikan saat mini lecture dengan jumlah 50 soal MCQ, Fignet, dan non-Fignet dengan bobot nilai yakni 40%. Dan yang kedua, dengan kegiatan penilaian SOCA atau Student Oral Case Analysis dengan metode ujian presentasi, penguasaan skenario klinis dalam tutorial menggunakan rubrik sesuai masing-masing skenario dengan bobot nilai 40%. Dan kriteria penilaian terakhir yakni dengan ujian tugas yang diberikan pada masing-masing mahasiswa dengan metode penilaian laporan tutorial menggunakan rubrik penilaian laporan dengan bobot nilai 20%. Sehingga dengan total 100% tadi terdapat 3 kriteria penilaian mata kuliah Blok Repro tersebut. Selanjutnya untuk rubrik penilaian laporan tutorial ini dibagi ada grade-grade-nya nilai, di mana acuan yang kita gunakan adalah yang pertama dengan grade sangat kurang, yakni skor kurang dari 20 dengan indikator kerja, laporan tidak teratur dan tidak menyelesaikan masalah. Kemudian grade yang kedua yakni kurang dengan skor 21 sampai 40 dengan indikator laporan teratur namun kurang menyelesaikan masalah. Kemudian grade yang ketiga dengan nilai cukup yakni skor 41 sampai 60 dengan laporan sistematis dan menyelesaikan masalah namun kurang diimplementasikan. Dan yang keempat yakni baik dengan skor 61 sampai 80 dengan laporan sistematis dan menyelesaikan masalah dan dapat diimplementasikan namun kurang inovatif. Dan yang terakhir dengan grade sangat baik dengan skor lebih dari 81 dengan indikator kerja laporan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan dan inovatif. Sekian dari rencana pembelajaran yang saya jelaskan. Selanjutnya akan ditampilkan bagaimana kegiatan pembelajaran dari tutorial maupun mini lecture maupun lab activity yang akan ditampilkan selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua ya hari ini ya. Ya, alhamdulillah hari ini saya Dr. Mira akan mempresentasikan tentang materi kita tentang puerperium. Nah, sebelum masuk ke materi kita, coba saya mau tahu, kira-kira adik-adik sekalian tahu nggak tentang puerperium itu apa sih? Ada yang tahu nggak puerperium? Puerperium itu apa? Apa itu puerperium atau masa nifas itu apa? Ada yang bisa jawab? Izin dokter. Ya. Untuk masa nifas yaitu masa setelah lahirnya bayi sekitar 1 bulan setelah persalinan. Oke, ya itu ya. Jadi masa nifas ya pastinya masa setelah melahirkan. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa puerperium itu sebelum kita tahu apa tentang puerperium ya, kita harus tahu bagaimana definisi, tahapan, fisiologi, kemudian anatomi dan patofisiologi dari masa-masa puerperium. Dan tentunya kita harus tahu penata laksanaan. Nah, tadi yang dijelaskan ya, tadi benar ya. Tadi dengan adik siapa? Dek Wira ya. Dek Wira pinter ya. Jadi masa nifas itu apa sih? Dia adalah periode sejak 1 jam setelah lahirnya plasenta sampai ya ini yang penting ya 6 minggu pasca persalinan. Jadi totalnya 6 minggu sampai setelah lahiran Dek ya. Ya tentunya 42 hari lah kira-kira. Nah, masa nifas ini penting ya karena bukan hanya kelainan dari ibunya sendiri ya, tapi juga psikologis yang pastinya. Nah, fisiologi ini banyak deh, ada perubahan pada uterus, kemudian pada serviks dan SBR. Nah, itu terjadi beberapa hari tidak langsung jadi berubah menjadi normal seperti sebelum masa persalinan ya. Tapi dia juga ada masa-masa di mana akan terjadi kembali seperti semula. Jadi tidak langsung, yaitu ada beberapa hari jadi OU-nya ya, itu jadi 2 jari menyempit,
kemudian serviknya menebal, kemudian kanalis endoservikalis terbentuk kembali, dan pastinya pada UI multipara itu akan berbeda dengan ulipara. Nah ini ya, ini mulut rahim ya. Jadi pada saat persalinan itu masih besar ya, kemudian akan mengecil sampai total adalah 3 bulan pasca persalinan. Nah fisiologinya itu bukan hanya pada rahim saja ya terjadi perubahan. Yang pertama ada involusi. Involusi itu kembali seperti semula ya, pengecilan ya corpus uteri, di mana pada saat pasca salin masih 2 jari bawah pusat. Kemudian akan mulai mengecil sampai 4 sampai 6 minggu pasca salin. Itu akan kembali seperti normal sebelum ibu itu hamil. Kemudian ada nyeri juga. Nah, nyeri ini akan meningkat sesuai paritasnya ya, dan itu akan berkurang biasanya pada hari ketiga. Nah, ini berlaku pada pasien-pasien ibu hamil yang melahirkan baik secara normal maupun secara operasi. Apalagi sekarang kalau operasi kenal ya masa-masa eraks lah, itu bisa penyembuhannya akan lebih cepat. Nah ini sebelumnya. Kalau untuk fisiologi sebelum kita ke lanjutnya nih, ada fisiologi, pernah ada yang dengar lokea? Lokea itu cairan atau cairan yang dikeluarkan setelah persalinan ya. Jadi ada setelah pertama darah keluar cairan-cairan. Nah, itu namanya lokea, Adik. Mungkin di sini ada yang sudah baca, ini pasti pinter-pinter adik-adik sekalian. Lokea itu ada berapa aja? Ada yang tahu? Lokea itu yang pertama ada lokea rubra, lokea sanguina, lokea tensi, dan juga lokea alba. Ya. Kan mau dikat. Oh iya. Satu, dua, tiga. Untuk izin menjawab dokter, untuk lokea itu ada yang pertama ada lokea rubra, lalu lokea sanguina, lalu lokea tensi, dan juga lokea alba. Ya, jadi lokea itu ada 4 ya, ada banyak sebenarnya. Tapi yang pasti adalah lokea itu ada rubra tadi yang dijelaskan. Ya, rubra, kemudian sanguinelenta, kemudian lokea serosa, dan ada lokea alba. Ya, itu namanya. Tapi nanti kalau dia itu yang normal deh ya. Tapi kalau seumpama dia ada kelainan, ada nanah dan sebagainya, itu adalah namanya lokea purulenta. Dan di sini lokea itu terjadi akibat peluruhan jaringan DSU2 yang disebabkan keluarnya discharge vagina. Dan ini akan menetap hingga 4 sampai 6 minggu pasca 6 sampai 8 minggu ya pasca persalinan. Nah itu tadi yang dijelaskan pertama itu rubra. Rubra itu warnanya merah deh ya. Kemudian akan berubah warna pucat, terus sanguinelenta, serosa itu sampai 7 sampai 14 hari. Kemudian alba itu sampai 6 minggu pasca persalinan. Tapi kalau semua dia ada kelainan, contoh ada infeksi, nah itu nanti akan berubah menjadi purulenta. Kemudian ini, jadi ada regenerasi endometrium juga. Nah itu akan terjadi pada minggu pertama pasca salin, kemudian terjadi reepitalisasi, dan di sini akan sembuh seperti semula sama yaitu 6 minggu pasca persalinan. Kemudian bukan hanya berubah pada saat di rahim saja, tapi juga ibu hamil itu akan ada terjadi perubahan pada kandung kencing. Nah ini biasanya kalau ibu hamil, kemudian ibu pasca persalinan, apalagi setelah melahirkan normal, itu biasanya ngompol ya, itu wajar ya dek ya. Kemudian tidak bisa menahan kencing, itu wajar. Karena apa? Ya ini tadi terjadi diuresis, kemudian terjadi peningkatan dari kapasitas, namanya purpura bladder ya, dia akan kapasitasnya meningkat dan relatif kurang sensitif. Jadi akhirnya bisa terjadi ngompol atau tidak bisa kencing karena takut sakit, akhirnya dia tidak bisa kencing. Itu bisa terjadi retensio urin. Kemudian ada lagi perubahan kardiovaskular. Nah ini ya ada peningkatan ya dari volume darah meningkat 2 jam sampai 22 kali 24 jam pasca salin, lalu akan berangsur-angsur kembali normal hingga 2 minggu pasca salin. Kemudian juga ini yang paling penting yaitu pada masa nifas itu terjadi perubahan pada kelenjar mami, payudara ya. Kemudian ada penurunan berat badan juga. Nah ini kita lanjut untuk patofisiologinya yaitu di infeksi nifas yang nanti akan berhubungan dengan tutorial kita ya. Di sini ada peradangan ya, infeksi itu namanya infeksi. Peradangan pada masa nifas yang disebabkan masuknya kuman pada alat genital pada waktu persalinan nifas. Nah kalau sudah terjadi infeksi, itu akan terjadi febris purpuralis, di mana terjadi kenaikan suhu lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius selama 2 hari dalam 10 hari
pada postpartum, kecuali hari pertama ya, Dik. Jadi kadang-kadang kalau sudah lahiran, terus kok demam, bisa aja dia juga dehidrasi juga bisa. Jadi febris purpuralis terjadi pada 2 hari dalam 10 hari pertama. Nah ini etiologinya ada bakteri-bakteri ya, banyak ini ya, ada Streptococcus, ya Staphylococcus, E. coli. Kemudian infeksi juga ada cara terjadinya ya, tapi paling banyak bisa karena tangan pemeriksa, droplet infection, nosokomial dari infeksi dari rumah sakit, kemudian koitus pada akhir kehamilan, dan infeksi pada saat intrapartum. Nah, faktor predisposisinya kenapa sih? Nah, ini adalah keadaan yang menurunkan daya tahan tubuh seperti perdarahan, preeklamsi, penyakit jantung, kemudian terjadi partus yang lama. Nah, ini ya paling banyak ya. Jadi kalau partusnya lama, cuma nggak lahir kala 2 lama, nah itu bisa menyebabkan infeksi pada masa nifas. Kemudian ketuban pecah dini itu juga bisa ya. Kemudian ada tindakan bedah vaginal, ini yang menyebabkan perlukaan jalan lahir. Jadi mungkin pada saat diepis, kemudian jarinnya kurang bagus, kurang bersih ya, akhirnya terjadi infeksi. Kemudian ini ada tertinggalnya sisa plasenta dan bekuan darah, ini juga bisa menyebabkan infeksi pada masa nifas. Nah ini ya gambarnya ya, ini agak menakutkan, nah, tapi lebih menakutkan aslinya sebenarnya. Itu ada vulvitis, vaginitis, nah ini infeksi nifas banyak, tapi ada endometritis, paling banyak adalah endometritis ya Dek ya, karena di rahim ya. Jadi dari bawah biasanya ke atas. Bahkan bisa sampai ke sepsis ujung-ujungnya itu komplikasinya. Nah ini tadi yang saya jelaskan ada vulvitis, vaginitis, cervicitis, endometritis ya. Bisa sampai sepsisemia ya, disebabkan oleh Streptococcus hemolyticus. Kemudian bisa sampai ke luar dari rahim atau endometrium, bisa salpingitis, ovaritis, dan bisa jadi sampai ke kondisi sepsis. Kemudian ada juga namanya febris purpuralis yang tadi ya saya jelaskan. Ini sama, ada partus lama, KPT ya, pertolongan persalinan tidak steril, anemia. Kemudian ini untuk menegakkan diagnosisnya. Selain demam ada nadi cepat, takikardi ya pastinya. Kemudian nyeri perut bawah, subinvolusi uteri, dan adanya lokea berbau. Nah ini yang paling penting. Ini kan dijelaskan tadi sama teman kalian ya, ada lokeanya kan normal aja alba, sanguinolenta ya, rubra. Tapi kalau sudah jadi purulenta itu akan berarti dia tidak normal, dia ada infeksi di situ. Akhirnya didiagnosis sebagai febris purpuralis atau infeksi purpuralis. Kemudian ada nyeri juga pada perabaan uterus atau parametrium. Untuk pemeriksaannya apa sih dok? Nah itu bisa ada laboratorium ya, kita bisa lakukan darah lengkap, kultur, kemudian USG jika dicurigai adanya abses maupun sisa. Terapinya apa ya? Pasti karena infeksi, pastinya adalah antibiotik ya. Antibiotik spektrum luas kita berikan sambil kita memeriksakan kultur tadi, karena kultur itu lama, bisa sampai 1 minggu, biasanya kita bisa berikan antibiotik spektrum luas. Kemudian jika tidak terjadi perbaikan, nah ini bisa pikirkan yang lain, bisa aja tromboflebitis ya, abses pelvik maupun emboli pelvik. Kemudian jika ada abses ya di luka ya kita lakukan insisi dan drainase. Jika ada sisa kita lakukan kuretase. Kemudian jika ternyata kok rahimnya tidak memungkinkan dikuret dan sebagainya sudah jelek, bisa kita lakukan tindakan sampai hysterektomi, itu bisa. Jadi angkat kandungannya itu. Kemudian jika ini kalau sudah terakhir ya sepsis ya, maka harus dilakukan tindakan sesuai protokol sepsis. Nah ini untuk kelainan yang lain dari penyakit nifas, bukan hanya dari rahim ya yang saya katakan tadi, juga ada pada payudara. Nah ini penting. Jadi kalau sudah nifas kan pasti menyusui tuh, ya itu pasti ada kelainan pada payudara. Bisa dari bendungan ASI, mastitis, galaktosel, kelainan puting susu ya. Dan kadang-kadang ada kasus yang seperti penghentian laktasi. Apa maksudnya dong nggak boleh nyusui? Nah, itu biasanya kasus-kasus tertentu pada pasien-pasien yang melahirkan dengan HIV. Nah HIV itu kan ada beberapa yang tidak boleh menyusui. Nah itu tidak boleh menyusui. Jadi kita berikan penghentian ASI. Nah itu bisa jadi kelainan pada payudara. Untuk itu harus ada manajemen yang baik dan KI yang baik. Kita berikan obat untuk menghentikan ASI. Nah dari situ kita baca-baca ya, ini untuk referensi mungkin ya, dari kalian bisa baca dari William, Crichton, dan ilmu kebidanan Sarwono ya, itu banyak dari situ, kita bisa baca dari situ. Ya sampai sini mungkin ada yang mau ditanya dari adik-adik, ada yang kurang jelas mungkin? Ya tunggu.
Enak ya, lek gini, lek ngajar gini enak ya. Tanya lagi, Dok. Siapa yang bertanya? Oh iya. Oke. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi deh. Ada yang nggak kurang jelas? Monggo. Tadi kan ada disinggung tentang subinvolusi ya, Dokter. Mm-mm. Jadi pada subinvolusi uterus itu apa penyebab yang paling seringnya, Dokter? Ya tadi ya. Jadi involusi itu kan mengecil ya, kembali seperti semula. Subinvolusi gagal ya. Jadi penyebabnya pastinya ada sesuatu yang dari rahim. Ya, gagal mengecil. Paling banyak kasus itu adalah endometritis ya. Jadi ya karena paling banyak ya kelainan dari rahimnya itu. Lah endometritis paling banyak adalah sisa plasenta ya, Dek ya. Jadi biasanya sisa kurang keluar, ada beberapa kasus juga ya. Lahiran mungkin bukan ditolong oleh bidan atau oleh tenaga medis, bisa duken atau lahir langsung di kamar mandi langsung lahir, ari-arinya ditarik ya bisa ya. Itu sisa lah, itu paling banyak memang dari sisa plasenta. Karena sisa plasenta akhirnya dia gagal untuk regenerasi. Nah, itu kan harusnya keluar, jadi infeksi di situ. Jadi sumber infeksi. Nah, itu banyak kasus paling banyak adalah sisa plasenta. Terapinya gimana, Dok? Ya pastinya kita berikan satu antibiotik ya. Yang kedua adalah ya bagaimana cara mengeluarkan plasenta itu. Bisa kita lakukan tindakan, kuretase dan obat-obatan untuk mendukung kontraksi rahim untuk mengeluarkan sisa itu. Gitu ya. Paham nggih? Paham. Ya, oke. Sampun, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah ya, sudah jelas ya. Ya, nanti kita langsung nanti ke kelas selanjutnya. Kita ada yang mau ditanyakan, monggo nanti kita diskusi ya seperti itu. Ya, kalau tidak ada, kita akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.